Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Pagi ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia untuk bagian yang kedua ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis. Buka kembali lagi ya supaya tidak lupa. Tapi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Berikut fungsinya. Nanti organ reproduksi laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, kemudian proses-proses yang terkait dengan itu. Contohnya adalah spermatogenesis, oogenesis, kemudian fertilisasi, menstruasi, gestasi, dan kelahiran ya. Banyak sekali. Nah, ini adalah kompetensi dasar, tidak perlu saya bacakan ulang, silakan di screenshot ya. Nah, ini indikatornya. Itu pertama mendeskripsikan organ reproduksi pada pria, menjelaskan tentang spermatogenesis, mendeskripsikan organ reproduksi pada wanita, menjelaskan tentang oogenesis, menjelaskan siklus menstruasi, yang keenam menjelaskan tentang fertilisasi dan kehamilan. Kelahirannya tidak ya. Oke. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bagi yang muslim yang beragama selain Islam silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya. Saya antarkan ya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, di akhir ini akan ada beberapa soal yang wajib kalian jawab ya. Nah, tapi sebelum sana kita ikuti terlebih dahulu penjelasan dari materi-materi yang sudah disebutkan di bagian awal tadi. Yang pertama adalah definisi reproduksi. Re itu kembali, produksi adalah menghasilkan, artinya menghasilkan kembali ya. Berarti cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sama tuh maksudnya adalah spesiesnya sama gitu ya. Kalau bukan sifatnya sama persis, watak itu bukannya. Sifat sama itu berarti secara fisik, secara anatomi itu adalah sama. Artinya masih sejenis. Manusia akan menghasilkan manusia, kucing akan menghasilkan kucing, dan seterusnya. Oke, kenapa sih kita perlu bereproduksi? Ya untuk mempertahankan jenis kita supaya tidak punah ya. Berikutnya adalah organ reproduksi. Nah, untuk pria dia mampu menghasilkan sperma, yaitu gamet jantan atau spermatozoa yang ditempuk di bagian testis. Sedangkan wanita akan menghasilkan sel telur atau ovum yang akan dibentuk di dalam ovarium. Nah, ini yang utama. Tentu yang kita pelajari tidak hanya ini ya. Nah, tidak hanya testis bagi laki-laki, juga tidak hanya ovarium bagi perempuan. Sekarang akan kita pelajari ada apa saja sih yang termasuk organ reproduksi pada pria dan wanita. Nah, ini dia. Ini gambarnya ya. Oh, banyak sekali, ada 9 poin ya. Yang pertama, ini namanya vas deferens, saluran ini ya. Vas deferens itu saluran yang menghubungkan antara ini daerah ini sampai ke daerah ini. Ini namanya testis. Kemudian ini adalah vesicula seminalis. Nah, perhatikan ini ya. Nomor 2 namanya vesicula seminalis. Nomor 3 ini ada kelenjar prostat namanya. Yang keempat ini namanya kelenjar Cooper. Kemudian yang kelima itu adalah penis, yaitu alat vital laki-laki. Kemudian yang keenam ini adalah skrotum namanya, yaitu pembungkus testis. Kemudian yang ketujuh itu adalah epididymis. Yang kedelapan adalah testis. Yang kesembilan itu adalah gland penis atau kepala penis. Nah, sekarang kita lihat fungsinya masing-masing ya. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari alur perjalanan sperma ya. Jadi pertama kita di sini nih. Testis nomor 8. Testis itu berjumlah 2. Ini fungsinya sebagai tempat untuk menghasilkan sel sperma. Ya, di sana bagian-bagian yang lebih kecil lagi dari testis namanya tubulus seminiferus. Kemudian sperma akan dibawa ke daerah sini. Ini namanya epididymis, itu daerah pematangan sperma. Jadi pematangan sperma yang dibuat di testis akan dimatangkan di daerah epididymis. Kemudian dibawa ke kantung mani atau vesicula seminalis melalui vas deferens. Ini adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis pada testis, di atasnya testis, sampai ke vesicula seminalis.
Nah, di sini sperma akan ditampung, namanya kantung mani. Di sini akan dikasih nutrisi supaya sel-sel spermanya agar tetap hidup. Terus kemudian di sini adalah kelenjar, namanya kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat itu kelenjar yang akan menghasilkan cairan berwarna putih untuk melindungi sperma. Terus kemudian di sini ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper itu akan menghasilkan zat yang bersifat ya, jadi untuk menetralisir ada yang basah, ada yang asam. Terus kemudian ini namanya uretra ya, jadi lubang kencil, uretra itu ya. Ini uretra, uretra, set. Ini lubang tempat keluarnya sperma. Terus kemudian untuk penis ini adalah alat kopulasi atau alat senggama ya, dan seterusnya. Ini bagian pada pria. Oke, sekarang wanita ini tidak perlu saya bacakan ulang karena sudah ya. Silakan di screenshot. Ini juga silakan di screenshot juga. Lihat di buku siswa. Kemudian terkait dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus ya, yaitu di bagian testis ini di sini. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelahan sel. Pertama, cikal bakal dari sperma itu disebut dengan sel primordial germ cell ini ya, namanya spermatogonium. Ini bersifat diploid, masih 2N, kemudian akan membelah secara mitosis. Kalau mitosis berarti tetap 2N, ini namanya spermatosit primer, kemudian dia akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Ini pembelahannya sudah secara meiosis. Jadi di sini sudah N, di sini sudah N, terus kemudian akan berkembang membelah lagi menjadi spermatid. Ya, tapi di sini pembelahannya tidak lagi mereduksi ini ya. Tidak lagi mereduksi kromosom, jadi tetap N di sini. Di sini tetap N. Nah, spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma. Kalian perhatikan, dari satu sel spermatogonium dalam sekali proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatozoa fungsional. Jadi akan menghasilkan 4. Oke, itu. Kemudian proses pembentukan sperma. Ini ya, sudah ya. Ini sama saja sebetulnya ya. Oke. Berikutnya adalah organ reproduksi perempuan. Sepertinya lebih sederhana ya. Tadi ada 9 poin, tapi ini cuma ada 5. Itu karena disederhanakan ya. Ini tampak dari samping ya. Bagian yang nomor 1 namanya uterus atau rahim. Bagian nomor 2 itu namanya cervix atau mulut rahim. Kemudian bagian yang ketiga ini namanya vagina. Yang keempat di sini namanya klitoris. Yang kelima namanya labia mayora atau bibir luar dari lubang vagina. Yang dalam namanya labia minora. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Ini ada gambar yang lebih detail lagi ya. Nah, ini dia. Kalau ini bagian dalamnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini vagina namanya, ini cervix. Terus kemudian ini namanya uterus atau rahim. Nah, di dalam rahim ini kan berarti ada ruangan. Dindingnya ini disebut endometrium. Terus kemudian ini namanya saluran telur atau tuba Fallopi. Ada 2 macam ya. Kemudian di sini adalah namanya ovarium atau tempat untuk proses pembentukan sel telur. Ovariumnya ada 2, ini kanan kiri. Kalau ini sudah disayat sehingga kelihatan bagian dalam ya. Saya ulangi ya, kita mulai dari ini bagian penting ini namanya ovarium. Ovarium ini akan menghasilkan sel telur melalui proses yang disebut dengan oogenesis. Nah, ovariumnya ada 2, tapi pada satu kali ovarium tidak akan menghasilkan 2 ovum, karena ovarium meskipun 2 ini cara kerjanya bergantian. Pada siklus ini misalnya yang sebelah ini sebelah kanan, pada siklus berikutnya sebelah kiri dan seterusnya. Jadi tidak
bekerja bersamaan tapi bergantian. Nah, terus kemudian setelah sel ovum terbentuk, maka sel ovum akan dilepas, namanya proses ovulasi, yaitu pelepasan sel ovum ke tuba Fallopi atau oviduct ini. Nah, melalui fimbriae di sini ada untayan berjumbai ini, seperti seperti bunga yang sedang mekar ya. Nah, dia akan bergerak ke sini sampai menunggu proses fertilisasi. Kalau tidak, dia akan terus bergerak ke uterus. Oke. Nah, kalau dia ada sel sperma masuk, maka di dalam oviduct ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan. Jadi pembuahannya ada di sini ya, tidak di vagina, tapi ada di bagian tuba Fallopi. Jadi sperma masuk ke sini, kemudian bergerak sampai ketemu ovum yang menunggu di bagian tuba Fallopi setelah usai proses ovulasi. Nah, setelah itu akan dibawa ke sini, namanya uterus. Kalau terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot dan akan terbentuk embrio yang nantinya akan berkembang di dalam uterus, namanya uterus itu rahim ya, rahim. Terus kemudian ini namanya dinding rahim, namanya endometrium. Ini tempat implantasi atau tempat menempelnya calon embrio ini. Jadi nanti plasentanya akan nempel, kemudian embrio yang akan berkembang menjadi janin akan mengambang di dalam cairan amnion di dalam uterus. Terus kemudian nanti ini namanya serviks atau mulut rahim ya. Nah, ini tidak ada fungsi khusus, ada fungsinya untuk membatasi antara bagian vagina dan bagian uterus. Terus ini adalah vagina, fungsinya untuk tempat penetrasi sperma ya, jadi organ senggama. Nah, ini bagian dari organ reproduksi pada perempuan ya. Nah, detailnya seperti ini ya, tidak perlu kita ulang ya. Oke, sama saja silakan browsing atau di blog Klinik IPA juga sudah siapkan dalam bentuk teksnya ya. Ini fungsinya. Oke, sudah, silakan dibaca. Nah, ini proses pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, pada laki-laki namanya spermatogenesis, menghasilkan sperma, tapi kalau pada perempuan oogenesis karena menghasilkan ovum gitu ya. Dimulai dari sel primordial. Nah, proses ini namanya oogonium diploid ya. Ini bersifat diploid. Oogonium berasal dari sel primordial berkembang menjadi oogonium, ini sifatnya masih diploid, kemudian membelah menjadi oosit primer. Ini terjadi pada saat seorang wanita masih dalam kandungan, jadi masih dalam janin, itu proses sudah sini ya. Nah, barulah nanti pada saat dia berumur sekitar 12 tahun akan dimulai dengan pembelahan sel secara meiosis untuk yang pertama kali, yang akan menghasilkan oosit sekunder. Yang satu tidak berkembang, namanya badan polar pertama. Badan polar pertama akan membelah menjadi dua, menjadi badan polar yang kedua. Terus kemudian atau second polar ya. Sedangkan yang oosit sekunder ini akan membelah menjadi dua, tapi yang satu akan menjadi badan polar lagi, yang satunya akan berkembang menjadi ootit. Ini sudah bersifat haploid. Nah, setelah itu ootit akan berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Nah, dari sini akan kelihatan bahwa dalam satu kali proses oogenesis, satu oogonium ini akan menghasilkan satu ovum fungsional dan 3 badan polar. Jadi hanya satu ovum. Beda kalau pada proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatozoa fungsional. Berarti antara laki-laki dengan perempuan 1:4 kan ya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang masalah perkawinan ya, itu tanya sama pendidikan agama Islam ya. Oke, berikutnya adalah ada satu peristiwa yang dialami oleh seorang perempuan, yaitu menstruasi. Tapi tidak semua perempuan bisa mengalami menstruasi ya. Siapa? Satu, wanita hamil tidak akan menstruasi ya.
Kok bisa? Nah, tanyakan sama bapak dan ibu guru di sekolah ya. Terus yang kedua adalah wanita yang sudah memasuki masa menopause, wanita lansia sudah tidak bisa menstruasi. Ini terkait dengan kerja hormon yang sudah tidak lagi normal. Kemudian wanita yang masih anak-anak, belum dewasa, belum balik, tidak akan mengalami menstruasi. Nah, ini diantara wanita yang tidak bisa menstruasi. Satu lagi yaitu wanita yang mungkin ada gangguan organ reproduksinya sehingga tidak mampu melakukan menstruasi. Jadi 4 ya, wanita hamil, wanita lansia yang sudah menopause, anak-anak, sama wanita tidak normal. Nah, menstruasi itu dimulai dari peristiwa karena ovum yang sudah diovulasikan tidak mengalami proses fertilisasi sehingga akan dibuang ya. Nah, prosesnya seperti apa nanti akan kita lihat di belakang. Ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Menstruasi itu adalah keluarnya darah sel-sel epitel yang berasal dari sel ovum yang telah rusak, darah yang berasal dari meluruhnya pembuluh darah yang berada di endometrium keluar bersama lendir melalui vagina seorang wanita. Itu namanya menstruasi. Nah, ini bagannya seperti ini ya. Jadi menstruasi itu siklus yang dialami oleh wanita normal ya. Siklusnya ada 3 macam. Ada siklus pendek yaitu 18 hari sekali, ada siklus panjang yaitu 40 hari, atau ada yang siklus normal sekitar 4 minggu atau 28 hari. Ini adalah bagan gambar kalau siklusnya normal ya. Nah, pertama berarti 28 hari ya. Kita bagi menjadi beberapa fase. Namanya pertama fase menstruasi, ini terjadi sekitar 1 minggu awal. Kemudian ada fase ovulasi. Terus kemudian ada fase proliferasi namanya ya, atau fase sebelum ovulasi. Terus ada fase ovulasi, kemudian ada fase sekretori atau fase setelah ovulasi. Nah, ada 4 hormon yang bekerja mempengaruhi proses siklus menstruasi ini. Ada namanya FSH, kemudian ada hormon estrogen, ada LH, dan ada progesteron. Nah, bagaimana cara kerja hormon itu? Garis besarnya seperti ini ya. Kita mulai dari seorang wanita sedang menstruasi. Hari pertama dia keluar darah. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 5-7 hari ya. Nah, pada saat dia menstruasi itu ternyata FSH-nya meningkat. FSH ini berfungsi untuk menstimulasi supaya folikel itu berkembang. Ini folikel ini yang akan berkembang menjadi ovum. Nah, ini dipengaruhi oleh FSH, namanya follicle stimulating hormone. Nah, FSH meningkat, folikel kemudian terbentuk, akan menjadi folikel sekunder seperti ini. Pada saat yang bersamaan, estrogen juga akan meningkat. Yang warnanya biru ini ya, estrogen meningkat sekitar pada hari ke berapa nih, 12, akan meningkat tajam, tapi tiba-tiba akan turun drastis. Nah, tapi pada saat yang bersamaan ini justru LH-nya akan meningkat. Nah, LH itu meningkat akan memacu proses ovulasi, karena pada saat estrogen ini sudah mulai turun, ini diperkirakan ovum itu sudah terbentuk, sudah matang, sehingga akan dipicu oleh LH supaya ovum itu akan pecah keluar dari lingkar folikel yang sudah masak nih, lingkar merah ini ya. Nah, ini namanya peristiwa ovulasi. Jadi ovulasi itu keluarnya sel ovum ini yang pecah dari folikel itu, kemudian ini kan peristiwanya ada di ovarium ini. Nah, kemudian akan bergerak menuju ke oviduct atau tuba Fallopi. Ini dipicu oleh hormon LH. Ini terjadi pada sekitar hari ke-14. Nah, setelah folikel ini pecah, ini kelontongannya disebut corpus luteum ya, corpus luteum. Terus nanti akan mengecil menjadi corpus albicans namanya. Nah,
Nah, kita kembali ke sini. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka LH-nya kan tugasnya cuma merangsang supaya terjadi ovulasi. Setelah ovulasi ya berarti LH-nya akan turun drastis. Ini turun ke sini. Nah, pada saat yang bersamaan progesteron akan meningkat diikuti oleh estrogen yang meningkat. Lah, progesteron dan estrogen ini meningkat itu akan memicu penebalan endometrium. Nah, menebalnya endometrium ini seperti di grafik ini berisi pembuluh darah yang fungsinya sebagai cadangan makanan atau nanti juga akan menjadi tempat implantasi bagi calon embrio yang terjadi sesaat setelah terjadi fertilisasi. Gitu ya. Disiapkan dulu gitu ya. Nah, pada saat minggu yang terakhir ke hari ke-28 ini jikalau tidak terjadi proses fertilisasi, maka produksi progesteron dan estrogen akan menurun drastis. Nah, pengurangan progesteron dan estrogen inilah yang akan memicu nanti dinding rahim ini akan meluruh kembali dan akan mengeluarkan sel ovum yang tidak jadi dibuai oleh sperma tadi, dan akhirnya akan terjadi siklus menstruasi lagi seperti di hari yang pertama tadi. Nah, itulah siklus menstruasi. Jadi globalnya semacam itu ya. Kalau detailnya ya panjang nih pembicaraannya. Oke, kemudian fertilisasi. Fertilisasi itu berarti proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur. Ya, di sini harus ingat satu ya. Jadi yang bisa membuai sel ovum itu hanya satu sperma, meskipun dalam satu ejakulasi seorang laki-laki itu mampu mengeluarkan ribuan sel sperma, ya, ratusan ribu sel sperma, tapi yang membuahi ovum itu cuma satu. Oke, itu fertilisasi. Nanti linknya sudah ada ya. Setelah terjadi fertilisasi, terjadi penggabungan kromosom, maka akan terbentuk zigot. Fertilisasi tadi terjadi di mana? Betul, di tuba falopi atau di oviduct. Tidak di vaginanya ya, tapi di bagian atas, yaitu di bagian tuba falopi atau oviduct. Nah, sesaat setelah fertilisasi akan terbentuk zigot. Zigot itu nanti akan berkembang menjadi embrio ya, mengalami tahapan MBG, morula, blastula, dan gastrula, dan akhirnya nanti akan terimplantasi di endometrium. Nanti akan berkembang menjadi dua, yang nempel itu akan menjadi plasenta. Ini nanti yang akan menghubungkan seorang ibu dengan seorang anaknya. Ini saluran makanan, suplai oksigen dan sebagainya di sini. Kemudian satunya lagi melayang-layang berada di dalam rongga uterus, dibungkus oleh selaput yang berisi amnion ya. Nanti ini akan berkembang menjadi janin, dan akhirnya selama 9 bulan 10 hari akan berkembang seperti ini terus, dan akhirnya akan keluar melalui lubang vagina. Jadi nanti kelahiran normalnya proses semacam ini melalui lubang vagina ya. Jangan kaget, loh kok muat kecil sekali. Nah, vagina itu bisa sangat elastis ototnya, bisa bertambah ukuran sekitar 10 cm dari normalnya. Makanya ada istilah buka 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kan proses pelebaran jalan lahir. Oke ya. Nah, itu teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, penjelasan dari saya semoga bisa membantu pembawaan kalian untuk mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan ya, sampai dari organ fungsinya sampai proses spermatogenesis, oogenesis, fertilisasi, menstruasi, dan gestasi. Semoga bisa membantu. Yuk kita simpulkan dulu. Yang pertama, organ reproduksi pria terdiri dari testis, skrotum, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan penis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Untuk organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian siklus menstruasi dibagi menjadi 3, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi tadi sebelum ovulasi, kemudian fase ovulasi, dan fase setelah ovulasi namanya fase sekretori. Jadi fase ovulasi dimasukkan ke fase proliferasi dalam hal ini. Kemudian fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang menjadi zigot.
Kehamilan adalah terjadinya zigot berkembang menjadi embrio dan tertanam di dalam endometrium atau di dinding rahim uterus. Terima kasih, sampai ketemu di bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga itu nanti kita akan membahas tentang penyakit dan bagaimana kita memperlakukan organ reproduksi kita supaya tetap sehat. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, soalnya belum. Sorry. Nah, ini evaluasinya ya. Ini silakan nanti dilihat di blog saya, ada di blog Klinik IPA ya. Silakan ini di screenshot saja, tidak perlu saya bacakan. Oh ya, terus ini tugasnya, bacalah buku siswa halaman 8 sampai 34, kerjakan bagian ayo kita selesaikan pada halaman 30. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.